Halo Sobat Agri, perkenalkan nama saya Minatur Rahmaniah, mahasiswa Universitas Terbuka Surabaya. Hari ini kita akan bahas inovasi pertanian untuk ketahanan pangan, khususnya strategi untuk bangun agribisnis lokal di sekitar kita, termasuk Surabaya. Nah, pertama kita jelasin tujuan dan masalahnya. Untuk saya sebagai mahasiswa, tujuannya adalah menyebarkan pengetahuan inovasi pertanian lewat media sosial. Sasarannya adalah petani kecil, kelompok tani, pemuda, dan warga yang peduli pangan lokal. Masalahnya, di Surabaya dan sekitarnya, banyak petani masih memakai teknik kuno, kerugian panen karena hama atau iklim, dan terlalu bergantung impor. Ini yang akan kita pecahkan. Apa sih ketahanan pangan itu? Sederhananya, daerah kita bisa memberikan pangan yang cukup, murah, aman untuk warganya. Ada 4 aspek: ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan keberlanjutan. Tanpa ini, stabilitas sosial dan ekonomi kita jadi terganggu. Inovasi pertanian itu sangat penting untuk ketahanan pangan, bisa menaikkan produktivitas tanpa perlu menambah lahan, mengurangi kerugian karena hama atau iklim, membuat pertanian lebih tahan, menambah variasi produk, dan mengurangi impor pangan. Pertama, inovasi budidaya sederhana seperti tumpang sari dan rotasi tanaman. Contohnya di Surabaya banyak petani mencoba padi plus kedelai atau jagung plus kacang hijau. Manfaatnya hasil panen lebih banyak, hama lebih sedikit, dan gak perlu banyak pupuk kimia. Lalu, irigasi tetes dan pengumpulan air hujan. Irigasi tetes hemat sampai 60%. Sangat cocok untuk musim kemarau yang sering terjadi di daerah Surabaya. Pengumpulan air hujan memakai wadah besar untuk bisa membantu masalah kekurangan air. Jangan lupa benih dan pupuk, pilih benih unggul lokal dan sudah beradaptasi dengan iklim Surabaya, tahan hama dan hasil lebih banyak. Pupuk organik bisa dibuat sendiri dari limbah hewan atau daun, seperti pupuk ayam yang difermentasi, murah, terjangkau, dan membuat lahan sehat jangka panjang. Pengendalian hama tanpa pestisida kimia, ini namanya PHT. Cara-caranya yaitu tanam bawang merah atau kemangi di sekitar lahan untuk menolak hama. Gunakan musuh alami seperti burung, laba-laba, atau gunakan larutan alami dari air kapuk atau bawang merah. Jangan lupa cek lahan secara rutin ya. Setelah panen, bagaimana jualnya? Gunakan media sosial seperti Instagram Shop atau WhatsApp Group. Banyak petani di Surabaya sukses dengan ini. Atau buat pasar langganan ke keluarga atau kantor atau restoran lokal. Gak takut hasil panen tidak terjual dan pendapatan jadi naik. Untuk menghadapi perubahan iklim, pilihlah tanaman tahan seperti padi yang tahan kekeringan atau jagung yang tahan hujan lebat. Teknik penyimpanan sederhana juga penting. Gunakan gudang kering dengan sirkulasi udara yang baik supaya hasil panen awet lebih tahan lama. Kelompok tani itu kunci. Di Surabaya banyak kelompok tani yang sukses karena berbagi biaya, pengetahuan, dan mudah dapat pelatihan. Bisa juga produksi lebih banyak, buat pasar yang lebih besar, dan gampang dapat bantuan modal dari pemerintah. Ada banyak bantuan yang bisa diambil. Pemerintah ada program benih, pelatihan, modal mikro, penyuluh pertanian juga membantu langsung di lapangan. Lembaga penelitian memberikan teknologi yang cocok, swasta membuat kemitraan pemasaran, dan di media sosial ada tutorial gratis. Ini contoh kasus sukses dari kelompok tani pangan sejahtera Malang. Dekat banget dengan Surabaya kan? Awalnya padi cuma 3 ton per hektar, setelah menggunakan tumpang sari dan irigasi tetes jadi 5 ton padi plus 1 ton kedelai. Pupuk kimia berkurang 40%, pendapatan mencapai 5 juta per bulan per orang. Jadi kesimpulannya, inovasi pertanian sederhana itu kunci untuk ketahanan pangan lokal. Petani harus aktif belajar dan menerapkan apa yang cocok sama lahan atau iklim. Kerjasama dan dukungan dari semua pihak juga penting. Tujuan akhirnya masyarakat mandiri pangan, petani makin sejahtera, dan lingkungan terjaga. Terima kasih sudah menyimak. Mari kita bersama-sama terlibat dalam inovasi pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan di Surabaya dan sekitarnya. Semua referensi yang saya gunakan ada di sini, bisa dibaca lagi nanti ya. Sampai jumpa. Bye.